Rupiah menjadi mata uang terlemah Asia. Nilai tukar rupiah menyentuh level tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Pada penutupan perdagangan di pasar spot hari ini, rupiah berada di level 15.266 rupiah per dolar AS. Ekonom Rizal Ramli mengatakan, pelemahan rupiah terjadi karena Bank Sentral Negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, tengah menyedot likuiditas dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi. Selain itu, Indonesia juga sangat bergantung kepada utang sehingga ketika bank sentral negara-negara maju naik, Indonesia menjadi terdampak karena rentan terhadap gejolak tingkat suku bunga. Faktor-faktor tersebutlah yang menurut Rizal menjadi penyebab dari pelemahan rupiah dan inflasi yang semakin tinggi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak. Faktanya, rupiah menduduki peringkat keempat sebagai mata uang terlemah di dunia. Faktor melemahnya rupiah yang pertama karena dipengaruhi oleh peningkatan perekonomian dolar di AS. Guna memulihkan kondisi perekonomian di Amerika Serikat setelah terjadinya krisis di tahun 2008. Membuat bank sentral di Amerika yaitu The Fed mempunyai rencana untuk melakukan sebuah sistem yang disebut dengan tapering off atau adanya pengurangan kuantitatif asing yang sering disebut sebagai stimulus ekonomi. Rencana ini dilakukan di tahun 2013 untuk membuat dolar Amerika semakin menguat di kancah global, sehingga suplai uang dolar pun akan berkurang. Dampak yang berbanding terbalik justru dialami oleh Indonesia sebagai negara berkembang karena Indonesia mudah sekali terdepresiasi akibat pengaruh mata uang asing yang terus menekannya. Apalagi rupiah memiliki karakter tersendiri, yaitu soft currency yang artinya rupiah sangat sensitif dengan perekonomian internasional. Adanya ketidakstabilan dalam perekonomian maupun krisis finansial akan sangat melemahkan mata uang rupiah. Terus tertekan oleh The Fed. Ketika The Fed sebagai bank sentral di Amerika Serikat memiliki rencana guna memotong dan membatasi pembelian obligasi pada tahun 2013 silam. Nilai tukar dari rupiah serta IHSG yang sering disebut dengan indeks saham gabungan saling berfluktuasi sangat tajam. Hal ini bisa mempengaruhi kondisi perekonomian di Amerika sebagai pemulihan yang nantinya akan mengganggu lalu lintas jalur keuangan dunia. Akibatnya, rupiah pun akan terus merosot jauh dengan peningkatan yang tak seberapa. Komoditas ekspor di Indonesia harganya menurun atau bahkan anjlok. Menurunnya permintaan ekspor barang dari berbagai belahan dunia akan menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi terganggu. Artinya adalah bila ekspor menurun, maka rupiah akan melemah. Hal yang seharusnya terjadi adalah bila pemerintah ingin agar rupiah membaik, maka permintaan ekspor harus bertambah. Anjloknya permintaan barang ekspor, maka neraca perdagangan pun akan semakin memburuk. Impor barang yang tinggi, merosotnya ekspor di Indonesia tidak berbanding dengan permintaan impor barang-barang luar negeri yang semakin meningkat. Ini merupakan kesalahan dari masyarakat sendiri yang lebih memuja-muja barang buatan luar negeri dibandingkan dengan buatan dalam negeri. Padahal kualitas barang dalam negeri tak kalah dengan buatan luar, apalagi tak sedikit produsen luar negeri yang membuat barang-barangnya menggunakan bahan dari dalam negeri. Bila impor terus meningkat, maka kondisi perekonomian akan melemah dan nilai tukar rupiah terus merosot. Jika hal ini terjadi, maka masyarakat seringkali mengeluh dan menyalahkan pemerintah karena kondisi keuangan di Indonesia mengalami guncangan, namun mereka tetap mengonsumsi barang buatan luar negeri. Bahkan menurut penelitian, konsumsi impor barang buatan luar negeri semakin meningkat selama 6 tahun belakangan ini dan membuat neraca keuangan dalam negeri terus tertekan. Adanya faktor eksternal lainnya, setelah Presiden Joko Widodo membuka Munas yang ke-9 Majelis Utama, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi lemahnya rupiah seperti depresiasi mata uang yuan di Tiongkok. Kenaikan suku bunga di Amerika dan krisis finansial di Yunani menyebabkan rupiah turut terguncang. Demikianlah uraian singkat mengenai faktor utama penyebab melemahnya nilai rupiah. Faktor tersebut menggambarkan garis besar kondisi Indonesia saat ini. Namun, seiring dengan menguatnya perekonomian Indonesia, niscaya nilai rupiah juga akan ikut menguat.